Iya, hati-hati ya bun, pelakor itu memanfaatkan celah ini untuk menguasai hati suami bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahabat bunda yang dirahmati oleh Allah. Ya, beberapa waktu lalu ada klien saya yang datang ke kantor dan ikut bimbingan saya karena suaminya di sini selingkuh dengan wanita lain yang usianya itu sebenarnya nggak jauh beda dari istrinya. Ya mungkin sekitar 2-3 tahunan aja bun. Dan dari segi fisik juga nggak beda-beda amat sih. Tapi yang bikin beliau heran yaitu kok suami ini susah banget dilepaskan dari selingkuhannya. Ya, beliau juga sudah berusaha mengingatkan suaminya dari cara yang lembut sampai cara yang keras. Nah, bahkan beliau di sini juga sudah berusaha meyakinkan suaminya bahwa si pelakor ini tuh punya niat buruk terhadap suaminya. Tapi suami beliau ini nggak pernah mau mendengarkan dan nggak mau percaya. Saking gregetnya nih sama suaminya, beliau sampai mendatangi sosok seorang kiai yang ada di tempat beliau, dan kabar yang saya dengar adalah suami beliau ini terkena energi pelet yang sangat kuat dari pelakor. Beliau menemui saya dan ikut bimbingan saya dalam kondisi putus asa bun. Ya, sudah berusaha mati-matian tapi nggak ada hasilnya. Sudah datang ke ustadz, ke kiai, ke orang-orang yang pintar. Ternyata juga belum menemukan solusi yang cocok dengan kondisi beliau. Nah, setelah saya pelajari kasusnya lebih dalam, ya sampai membaca kondisi aura suami beliau dan si pelakor, maka saya ambil beberapa kesimpulan. Jadi yang pertama, seperti penuturan para ustadz dan kiai yang beliau minta pendapat tadi, memang dari segi spiritual ada aura yang cukup suram yang menutupi penglihatan dan pendengaran suami beliau. Aura ini bisa jadi dari pelet atau guna-guna dari si pelakor seperti yang disampaikan oleh kiai tadi, atau bisa jadi karena efek syahwat dan dosa yang sudah terlanjur pekat. Nah, lalu yang kedua, si pelakor ini memanfaatkan salah satu celah dari istri Syah dengan menampilkan sisi dirinya yang manja, yang centil, yang agak kekanak-kanakan, dan seolah-olah itu sangat membutuhkan kehadiran suami klien saya. Dan ketika saya cek ke klien saya, benar bun, dalam chat maupun voice note WhatsApp suaminya dengan si pelakor, nah si pelakor ini sering bilang begini, "Makasih ya mas, kamu tuh emang sesuatu banget buat aku. Aku nggak tahu gimana kalau nggak ada kamu. Makasih ya sayang." Ucapan bernada manja semacam inilah yang selama ini dipakai untuk menguasai hati suami klien saya tadi. Ya memang ya, yang namanya laki-laki itu kadang suka kalau perempuan itu sedikit bermanja-manja. Kebetulan ketika di sini saya pelajari ya bun, si istri ini bawaannya agak serius dan terkesan terlalu mandiri. Apa-apa selalu dia lakukan sendiri. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan kemandirian istri dan malah bagus untuk aura harismanya. Tapi karena suami beliau ini egonya juga cukup tinggi, dia kurang suka dengan wanita yang terlalu tinggi. Dan kebetulan si pelakor ini lebih manja dan pandai memainkan ego suami klien saya. Karena beliau waktu itu merasa kondisi rumah tangganya sudah darurat, maka beliau memutuskan untuk ikut program bimbingan intensif dengan saya, yang mana di program ini saya bekali beliau dengan ijazah amalan wirid menggunakan tasbih Karomah Ar-Rahman. Ya insya Allah dengan berkah energi doa dan zikir yang beliau amalkan itu bisa membantu mempengaruhi energi negatif dalam diri suami beliau. Ya entah yang berasal dari pelet pelakor maupun dari aura negatif suami sendiri. Dan saya minta beliau untuk mengamalkan zikirnya selama 2 minggu dan terus melakukan aktivasi dan penyelarasan energi supaya berkah energi zikirnya itu menyatu dalam diri beliau dan membantu juga menjernihkan aura beliau. Lalu yang kedua, saya minta klien saya untuk coba sedikit ya bermanja-manja dengan suaminya. Tapi waktu itu ya beliau ini merasa tidak bisa. Waduh, rasanya berat bun. Banyak hal yang harus saya pikirkan. Saya kan harus kerja. Saya masih ngurus anak-anak, ngurus suami, ngurus rumah. Jadi bawaannya saya tuh cenderung serius bun.
Apalagi watak saya aslinya ya serius begini. Jadi kalau disuruh meniru cara pelakor itu ya saya susah, Bun. Nah, lalu saya bilang ke beliau seperti ini, Bun. Ya, mungkin saat ini Bunda kesulitan karena urusan dan beban pikiran Bunda sedang banyak-banyaknya ya. Saya bisa lihat kok dari pancaran aura Bunda. Nah, sekarang ini yang Bunda butuhkan adalah waktu untuk diri sendiri. Jadi coba Bunda ya delegasikan sebagian tugas Bunda itu ke orang lain. Ya misalnya sehari 2 hari Bunda nggak masak. Oke, beli di luar sesekali. Nah, urusan rumah coba cari asisten rumah tangga yang nggak permanen. Nah, untuk sementara waktu juga selama sehari 2 hari atau 3 hari nih Bunda me time. Ya, sambil Bunda ingat-ingat kembali perjalanan rumah tangga Bunda dengan suami. Nah, di situ Bunda bisa bangkitkan momen bulan madu ketika awal menikah dulu. Bunda hadirkan kembali rasanya ketika baru menikah. Ada rasa gembira, ya, ada rasa bahagia yang dirasakan wanita menemukan laki-laki yang dicintai. Nah, di sini Bunda bangkitkan dan kuatkan perasaan itu. Lalu dengan perasaan semacam itu, ya Bunda mulai sedikit mengubah pembawaan Bunda agar sedikit lebih terkesan manja di depan suami. Nah, klien saya ini mengangguk ya, memahami arahan saya. Nah, saya harap beliau bisa menjalankannya dengan baik. Ya, dan kita doakan ya Bun agar beliau itu diberikan kemudahan dalam mengambil kembali hati dan kesetiaan suaminya. Amin. Baik, itu tadi ya Bunda, tips yang saya berikan pada klien saya. Dan kalau Bunda punya pengalaman serupa, maka jangan ragu untuk berkonsultasi mengikuti konseling atau program bimbingan intensif bersama saya. Karena saya yakin setiap istri itu punya kondisi rumah tangga yang berbeda-beda dan butuh penanganan khusus yang sesuai dengan kondisi rumah tangganya. Jadi langsung saja Bunda bisa menghubungi Mbak Dinda di nomor yang ada di sini, Bun. Baik, saya Bunda Ayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.